Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan diskusi pada pertemuan kali ini terkait dengan problem perdagangan internasional. Karena bagaimanapun juga kita melihat banyak krisis yang terjadi melanda banyak negara dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan bahwa ada problem, ada masalah di dalam perdagangan global, perdagangan internasional. Meski liberalisme ekonomi yang menjadi rezim ekonomi global hari ini itu berjanji bahwa dia akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua, tapi faktanya banyak krisis dari tahun ke tahun yang sudah kita diskusikan di beberapa pembahasan sebelumnya. Tapi sebelum kita lebih jauh diskusi terkait dengan problem perdagangan internasional, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Hans Kuhn. Menurutnya krisis terjadi karena tidak adanya etika di dalam ekonomi dan politik. Jadi pentingnya etika di dalam ekonomi maupun politik, karena kalau tidak ada etika, menurut Hans Kuhn, ya itu salah satu faktor dari krisis. Dan Helmut Hesse juga memperkuat dengan mengatakan bagaimanapun juga secara prinsip bisnis membutuhkan dan dasar moral yang kokoh. Bisnis bukanlah wilayah yang bebas moral gitu. Jadi saya ingat salah satu aktor ekonomi politik global, bapak kapitalisme dunia George Soros, pada tahun 2000, kalau tidak salah 2005 berkunjung ke Indonesia dan mendapatkan wawancara khusus dengan salah satu jurnalis dari Republika. Salah satu pertanyaan yang menarik dari wartawan Republika pada saat itu mengatakan bahwa Bapak dikenal sebagai salah satu tokoh figur yang punya peran di balik krisis 9798 yang melanda di Asia, termasuk Indonesia. Dan George Soros mengatakan begini, betul, saya orang yang bermain, orang yang punya peran, tetapi menurut dia mengatakan saya tidak salah. Saya hanya memanfaatkan momentum pasar, karena dia tahu bahwa pada saat itu negara-negara dunia ketiga akan jatuh tempo untuk bayar utang gitu. Dan membayar utangnya dengan dolar Amerika Serikat, karena dolar Amerika adalah mata uang global. Yang ini saya kira sudah kita diskusikan pada bagian sebelumnya. Sehingga George Soros kemudian karena punya kemampuan finansial yang besar, memborong semua dolar. Nah, pada saat itulah nilai jual dolar mahal sekali dan nilai tukar mata uang negara-negara yang akan membayar utang itu kemudian melemah, termasuk Indonesia. Dampaknya ya Indonesia yang awalnya digadang-gadang menjadi salah satu negara macan Asia itu kemudian terpuruk. Ya meski pada akhirnya hari ini kita bisa bangkit kembali menata, tetapi mungkin seandainya tidak ada krisis pada saat itu kita sudah jauh lebih berkembang daripada yang kita lihat hari ini. Nah, itulah pentingnya etika di dalam ekonomi politik global. Jadi problem ekonomi politik global atau problem perdagangan salah satunya adalah, kalau menurut Hans Kuhn, ya etika itu menjadi sangat penting untuk kita jaga, karena krisis terjadi bisa karena tidak ada moral etika di dalam ekonomi. Nah, termasuk pemerintahan global hari ini saya kira juga penting menjadikan etika sebagai landasannya. Nah, terdapat 3 pandangan ekonomi global yang saya kira sebelum-sebelumnya sudah kita diskusikan terkait dengan ini. Pandangan realis, pandangan liberal, dan pandangan kritis.
Selanjutnya dalam ekonomi global ya ada kelompok-kelompok ekonomi industri yang kita kenal dengan G7 dan atau G8 muncul dari serangkaian pertemuan informal para menteri keuangan dari negara-negara industri terkemuka. Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, Italia, dan Kanada yang dimulai pada tahun 73 setelah runtuhnya sistem Bretton Woods. Ketika Rusia masuk, maka tahun 97 G7 menjadi G8. Peran utamanya adalah untuk menjamin koordinasi keseluruhan dari sistem perekonomian global. Inilah kelompok itu. Negara-negara industri kemudian membuat kelompok. Ya meski itu ya elitis. Nah, sebelumnya kita sudah diskusi bahwa ya, liberalisme ekonomi yang menjadi corak dari rezim ekonomi global hari ini. Dan salah satu wujudnya tentu adalah perdagangan bebas. Terkait dengan perdagangan bebas muncul beberapa perdebatan. Apakah perdagangan bebas itu menjamin kemakmuran dan perdamaian? Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Pertama, yang mengatakan ya bagi dia adalah manfaat spesialisasi gitu. Argumen penting yang mendukung pasar bebas teori tentang keuntungan komparatif. Jadi semua akan dapat keuntungan. Perdagangan internasional itu akan memberikan keuntungan bagi semua negara. Karena semua negara terbuka untuk melakukan transaksi perdagangan lintas batas negara sehingga tentu membuka peluang mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam teori ekonomi kalau market kita, konsumen kita dalam jumlahnya besar, tentu potensi mendapatkan keuntungannya juga akan lebih besar. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan tidak. Pandangan yang menolak itu mengatakan bahwa ini adalah perdagangan bebas sebagai bagian dari neokolonialisme. Perdagangan bebas hanya menguntungkan negara-negara maju dan itu merugikan negara-negara berkembang itu. Jadi ya yang bisa kompetitif, yang bisa memanfaatkan perdagangan global itulah yang akan untung, sehingga ada kelompok yang kritis atau menolak itu. Pandangan yang mengatakan ya juga salah satunya alasannya adalah efisiensi dan pilihan. Menurutnya perdagangan bebas dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Spesialisasi memungkinkan produksi dilakukan dalam skala besar dan menawarkan efisiensi yang lebih besar. Sementara yang menolak pembangunan melalui proteksionisme tanpa mengingkari manfaat yang lebih luas dari perdagangan internasional. Terdapat situasi di mana proteksionisme itu diperlukan gitu. Jadi saya kira Donald Trump ketika menjadi presiden Amerika Serikat menunjukkan kepada dunia langkah politiknya yang itu sebenarnya justru sedikit bertentangan dengan mainstream atau pandangan ekonomi dari Amerika dan pemimpin Amerika sebelumnya. Karena Donald Trump mengambil kebijakan yang memproteksi atau proteksionisme itu. Perdamaian dan kosmopolitanisme itu salah satu alasan yang ketiga yang mengatakan perdagangan bebas itu menjamin kemakmuran dan perdamaian. Argumen politik yang mendukung perdagangan bebas, ia mendukung perdamaian dan harmoni internasional. Ya, karena perdagangan bebas membuat negara saling tergantung dan saling memahami. Jadi ketika dia saling tergantung, saling memahami, ya dari situ akan menghindari konflik. Kita akan berusaha untuk tidak berkonflik dengan negara yang lain karena ada interest, ada kepentingan yang kita jaga. Sementara yang mengatakan tidak dengan ininya protection dan keamanan nasional. Argumen politik utamanya menentang perdagangan bebas adalah tidak semua industri sama dalam pengaruh dan strateginya gitu. Pendeknya keamanan nasional lebih penting dari efisiensi ekonomi. Jadi ya ini saya kira yang melanda negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga. Sehingga globalisasi ekonomi mereka hanya menjadi objek
tidak bisa mendapatkan manfaat lebih dari itu. Ya, sehingga kemudian karena problem-problem itulah sehingga muncul kekuatan tandingan atau kebangkitan yang lain yang saya kira sebelum-sebelumnya sudah kita diskusikan juga. Ada BRICS ya, yang kemudian Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa gitu. Jadi yang ini dimana kemudian kekuatannya dilihat melampaui kekuatan dari G7 atau G8. Nah, yang terbaru dari problem perdagangan internasional yang kita rasakan akibatnya atau dampaknya adalah perang dagang Amerika versus China yang berlangsung sejak 2018. Yang itu tidak lepas dari kebijakan proteksionisme yang diambil oleh Donald Trump untuk melindungi produk domestiknya. Dan karena China adalah negara besar, dia bisa melakukan hal yang sama. Ketika Donald Trump menaikkan pajak bagi produk-produk China yang masuk ke Amerika 25-35%, maka China bisa melakukan hal yang sama. Sehingga perang dagang pun menjadi tidak bisa dihindarkan, dan itu dampaknya luar biasa, membuat kemudian perputaran barang kapital secara global itu mengalami penurunan, dan dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi global mulai melambat. Dan ini dirasakan oleh banyak negara dari perang dagang yang berlangsung. Pemicunya adalah pasar bebas itu, yang mana Trump melihat bahwa produk-produk Cina itu lebih banyak menguasai, mendominasi di dalam negeri di Amerika Serikat daripada produk Amerika Serikat sendiri. Sehingga bagi Trump perlu bagi dia untuk mengambil langkah memproteksi, melindungi produk-produk domestiknya. Tetapi itu tentu bertentangan dengan prinsip dari pasar bebas itu yang memberikan ruang bagi semua, kesempatan bagi semua, dan proteksionisme berarti Trump ikut mengintervensi pasar. Dan liberalisme ekonomi adalah pandangan yang dimana negara tidak boleh mengintervensi pasar gitu. Nah, inilah saya kira problem dari perdagangan global. Jadi bisa berdampak sangat luas dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat global gitu. Dan problem-problem itulah yang melahirkan krisis di banyak negara dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 94-95, krisis ekonomi Meksiko dimulai dengan devaluasi mendadak dari peso Meksiko yang menimbulkan dampak di wilayah lain di Amerika Latin. 97-98, krisis finansial di Asia dimulai dari Thailand dengan jatuhnya mata uang baht, kemudian menyebar ke sebagian negara besar Asia Tenggara dan Jepang, di mana mata uang berjatuhan dan bursa saham hancur. 98 di Rusia terjadi krisis. 99-2002 krisis ekonomi Argentina. 2000 2002, 2007-2008, 2007-2009 krisis finansial global, krisis 2010-13 krisis Eurozone, dan yang tadi kita diskusikan adalah perang dagang Amerika Serikat versus China. Dan itu tentu punya dampak yang sangat besar. Inilah problem-problem perdagangan global. Jadi meski liberalisme ekonomi bagi penganutnya bahwa itu akan menjamin kemakmuran dan perdamaian, tetapi faktanya tidak lepas dari krisis-krisis yang itu juga melanda dari negara-negara yang menganut pandangan ekonomi tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.